Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Badrut Tamam, NIM 1907101011483. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan artikel tugas metode penelitian penulisan hukum yang berjudul Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Penerapan Sistem e-Court di Indonesia. Sebelum memasuki ke tahapan selanjutnya, saya akan menyebutkan daftar isi. Yang pertama latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga rumusan masalah dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Latar belakang e-court. Semakin berkembangnya teknologi informasi, yang sebelumnya pengadministrasiannya perkara di pengadilan dilaksanakan secara manual, serta memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tinggi, maka pengguna teknologi informasi berupaya mempercepat, mempermudah, dan murah biaya administrasinya perkara. Sekarang yang menjadi tren adalah peradilan di berbagai belahan dunia juga lebih mengarah pada penggunaan integrated judiciary, iJudiciary. Munculnya ide pemanfaatan teknologi untuk memperlancar tugas peradilan tersebut saat ini semakin berkembang pesat melalui peradilan elektronik atau e-court. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang telah mengamanatkan pemerintah untuk mendukung pengembangan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya yang ada di lingkungan kita. Metode penelitian yang saya gunakan untuk membahas permasalahan di atas adalah penelitian hukum normatif. Pertama, pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah beberapa undang-undang yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Kedua, pendekatan konsep. Pendekatan konsep beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Rumusan masalah. Bagaimanakah penerapan e-court di Indonesia di bawah lingkungan peradilan Mahkamah Agung? Dampak berkembangnya teknologi digital sangatlah berpengaruh bagi penerapan e-court yang berproses beracara di pengadilan dan tata perilaku penegak hukum. Oleh karena itu, transformasi pengadilan untuk menjadi pengadilan yang modern sangatlah memanfaatkan adanya teknologi digital secara maksimal. Yang persamaannya sama seperti di pengadilan, bahwasanya penyelesaian sengketa informasi itu tunduk pada asas cepat, tepat waktu, dan biaya ringan. Caranya sederhana. Pada pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang berbunyi tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan diterbitnya Perma RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara sistem elektronik oleh Mahkamah Agung, di dalamnya berisi tentang peraturan tertera pada pasal 2 Perma RI Nomor 3 Tahun 2018 yang berbunyi administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, yaitu sebagaimana landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mewujudkan peran efektif sistem ekonomi pada pengadilan yang tertib, administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern. Yang menjadi terobosan pertama yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik mulai berlaku pada tanggal 9 Agustus tahun 2019. Oleh karenanya, yang didalangi oleh MARI yang merubah citra diri pelayanan pengadilan dari konvensional atau fisik tatap muka menjadi
secara elektronik atau dalam jaringan. KPKNL adalah perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penanganan perkara melalui hukum dan informasi, sangat terbantu oleh Leon Accord yang diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh pengadilan yang ada di Indonesia. Karena selain itu dapat menghemat keuangan negara dari sisi perjalanan dinasnya, penanganan perkaranya, maupun dapat lebih efisien dan efektif serta menguatkan prinsip paperless. Bagaimana dampak penerapan e-court bagi proses beracara di pengadilan dan akses terhadap keadilan bagi pencari keadilan di pengadilan? E-court sendiri ini berlaku di peradilan di Indonesia, memberi perubahan sistem peradilan yang bersih bagi orang yang menginginkan keadilan dan kepastian hukum. Dampaknya, langsung penerapan e-court sementara ini dapat dilihat dari hasil survei kepuasan publik yang dilakukan Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Bisa dilihat melalui presentasi pada tanggal 21 Januari sampai dengan 15 Februari 2019 menunjukkan secara indeks bahwa lembaga pengadilan 76% berada pada kategori terbaik. Penerapan pada saat melakukan administrasi perkara di pengadilan menggunakan sistem e-court telah berdampak langsung pada praktik pencari keadilan di Indonesia. Kemudahan yang diberikan sistem elektronik yang sangat canggih, yaitu sistem pelayanan inkontrolnya menjadi kebutuhan dalam proses menyelesaikan perkara di pengadilan dengan mobilitas bagi para pihak dan para pencari keadilan. Court berharap kepercayaan dan akses publik terhadap elemen dengan adanya penerapan peradilan dan aparatur penegak hukum, khususnya pengadilan, setiap waktunya akan meningkat. Hal ini terjadi adanya keselarasan dengan pernyataan bahwa lembaga yang sangat penting dalam akses keadilan adalah mewujud nyata adanya lembaga hukum formal sewajarnya dipercaya di kalangan masyarakat sebagai bentuk lembaga yang efektif dan efisien, profesional dan netral. Yang sangat penting yaitu adanya kepuasan dan rasa kepercayaan yang tinggi terhadap lembaga formal. Salah satunya kehadiran e-court adalah sebagai bagian dari usaha pengadilan untuk dapat memberikan akses yang mudah kepada masyarakat dan para pemburu keadilan selain berupaya menjadikan peradilan tambah transparan, efektif, dan efisien. Selanjutnya kesimpulan. Penerapan teknologi informasi pengadilan adalah upaya untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus upaya untuk mendorong perkembangan perbaikan manajemen dan administrasi yang menuju peradilan yang modern. Hal ini peningkatan besar dari keseluruhan upaya Mahkamah Agung dalam mengatasi 3 hambatan yang sering dihadapi dalam lembaga peradilan, yaitu penanganan perkara yang lambat, kesulitan mengakses informasi peradilan, haruslah integritas aparatur peradilan terutama hakim. Penerapan e-court merupakan pewujudan pengadilan yang unggul dan memiliki prinsip transparan dalam proses mekanisme peradilan. Dampak dari penerapan e-court yang berlangsung sangat efisien administrasi peradilan sekaligus mewujudkan transparansi proses penegakan keadilan yang mendorong tata perilaku penegak hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efektif secara efisien. Modernisasi e-court berdampak dalam lambatnya penyelesaian penanganan perkara serta meningkatkan integritas dan profesional aparatur para penegak hukum. Dampak langsung dari e-court juga dapat dirasakan langsung oleh para pencari keadilan sendiri yang melalui penerapan e-court sendiri membuat masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah mengakses dan mengkontrol proses yang sedang berjalan dan sekaligus melakukan penghematan biaya perkara.